Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inurjana dari kelas 3 Akuntansi, jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Manajerial. Di video kali ini saya akan meresum bab 5 yang berjudul Kertas Kerja Audit. Tahukah kalian apa itu definisi dan tujuan kertas kerja audit? Pembuatan kertas kerja, isi kertas kerja, hal yang harus diperhatikan dalam membuat kertas kerja, tipe kertas kerja, susunan kertas kerja, kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan audit. Beberapa tujuan yang dapat dicapai dengan pembuatan dan penyimpanan kertas kerja yaitu yang pertama, memberi dukungan yang prinsipil atas laporan audit sebagai alat untuk melakukan koordinasi, mengorganisasi, dan mengawasi pelaksanaan seluruh tahap audit. Bukti bahwa audit telah dilakukan sesuai standar auditing. Sebagai pedoman dalam melaksanakan audit berikutnya. Dan yang terakhir, kertas kerja berhubungan dengan standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Selanjutnya yaitu pembuatan kertas kerja. Ada 4 teknik dasar yang digunakan dalam pembuatan kertas kerja, yaitu yang pertama, pembuatan heading yang berisi nama klien dan judul untuk mengidentifikasi isi kertas kerja serta tanggal neraca periode audit. Kedua, nomor indeks yang dimaksud untuk memudahkan identifikasi dan referensi silang antar kertas kerja. Ketiga, tick mark yang berupa simbol-simbol yang digunakan auditor untuk membuat referensi penjelasan naratif dimanapun kertas kerja. 4. Pencantuman tanda tangan pembuatan maupun penelaah dan tanggal pembuatan serta penelaah. Selanjutnya yaitu isi kertas kerja. Yang pertama, pemeriksaan telah direncanakan dan supervisi dengan baik yang menunjukkan dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan yang pertama. Kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Ketiga, bukti audit telah diperoleh, prosedur pemeriksa yang telah diterapkan, dan pengujian yang telah dilaksanakan yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar yang cukup untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan dalam membuat kertas kerja. Adapun prinsip umum yang berkaitan dengan pembuatan dan penyimpanan kertas kerja, diantaranya yaitu pembuatan kertas kerja harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Hindarkan pekerjaan salin menyalin yang tidak diperlukan. Buktikan keterangan lisan yang diperoleh melalui pengajuan pertanyaan. Selanjutnya yaitu tipe kertas kerja. Pada dasarnya ada beberapa tipe kertas kerja audit. Tipe kertas audit yang biasanya dikenal yaitu yang pertama ada program audit, working trial balance, ringkasan jurnal penyesuaian dan jurnal pengklasifikasian kembali, daftar pendukung, daftar utama, dan memorandum audit dan dokumentasi informasi pendukung.
Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk pemeriksaan elemen-elemen tertentu. Kemudian working trial balance yaitu suatu daftar yang berisi saldo berbagai akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Auditor mungkin mengalami kesalahan dalam catatan akuntansi dan laporan keuangan karena salah memahami dan salah interpretasi terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian daftar pendukung. Auditor melakukan verifikasi elemen yang terdapat dalam laporan keuangan. Untuk itu, auditor membuat kertas kerja yang macam untuk mendukung informasi. Selanjutnya yaitu daftar utama. Semua informasi yang dicatat dalam daftar pendukung diringkas dalam daftar utama. Kemudian memorandum audit yaitu merupakan data tertulis yang disiapkan auditor dalam bentuk naratif. Susunan kertas kerja untuk memudahkan penelaah kertas kerja yang dibuat asisten maupun staf auditor. Adapun susunan yang umum dilakukan adalah yang pertama, draft laporan audit. Kedua, laporan keuangan audit. Ketiga, ringkasan informasi bagi penelaah. Keempat, program audit. Kelima, laporan keuangan atas neraca lajur yang dibuat klien. Keenam, ringkasan jurnal penyesuaian. Ketujuh, working trial balance. Kedelapan, daftar utama. Dan yang terakhir yaitu daftar pendukung. Berikutnya yaitu pemilikan dan penyimpanan kertas kerja. Kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik pribadi auditor maupun klien. Auditor biasanya menyelenggarakan dua jenis pengarsipan, yaitu yang pertama, arsip permanen dan arsip kini. Selanjutnya yaitu salin hubungan antar kertas kerja audit. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.